masih dalam topik coronavirus versus kontrak, di mana coronavirus ini kita kategorikan sebagai force majeure, ya, suatu bencana atau musibah, di mana dengan jelas pemerintah sudah melakukan atau menerbitkan pernyataan untuk kita work at home, stay at home, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau suatu klausula force majeure, prestasi karena force majeure tidak diatur sebelumnya di dalam kontrak, apa yang harus kita lakukan atau para pihak lakukan? Nah, kalau sudah seperti ini, para pihak berarti dari awal kalau tidak mengatur berarti sepakat menyerahkan ini kepada hukum yang berlaku satu dan aturan mainnya yang berlaku. Nah, kalau hukum ada di 1245 BW, ya, bisa dibaca sendiri. Kalau secara praktek ini jadi secara praktek ini tidak terlepas dengan BW, semuanya ini saling terkait. Jadi saya jelaskan, saya tidak akan bacakan undang-undangnya, tapi saya akan membacakan kesimpulan saya setelah membaca undang-undang dan aturan main yang berlaku, ya. Saya bedah unsur, ya, kalau orang hukum biasa lakukan bedah unsur. Pertama, all must abide. Semua orang harus patuh, ya, terhadap suatu peristiwa ini. Kalau memang disuruh nggak boleh keluar, ya nggak keluar. Kalau nggak boleh impor, kalau ada larangan red line kemarin juga nggak boleh impor. Hukum, ingat ya, di atas perjanjian. Perjanjian di sini, hukum di sini. Kalau suatu perjanjian memaksakan suatu di luar ranah hukum atau sesuatu yang dilarang, kalau di luar masih nggak apa-apa. Kalau dilarang oleh hukum itu nggak boleh. Jadi kalau sekarang pemerintah sudah menetapkan sesuatu, kita melanggar, kita nggak boleh. Perjanjian turun di bawahnya. Jadi semua harus nurut. Gimana lagi? Roda bisnis harus terhenti untuk sementara, ya. Unsur kedua, kalau ada keberatan harus sama-sama menanggung kerugian. Contohnya pihak yang menerima yang impor, yang pembeli sama penjual. Karena penjual ini terlambat kirim barang, penjual jadi rugi kan. Nah, kalau dia diatur sebelumnya, berarti dua belah pihak ini fairnya adalah mereka saling menanggung kerugian. Contohnya ini dihitung, ya, biaya ngedon barang, sewa gudang, ya kan, sebelum bisa dikirim. Terus kalau mungkin dari sisi buyer ada biaya, mungkin dia harus menunda produksi karena bahan baku ini belum selesai dikirim. Nah, dua-duanya ntar saling menghitung kerugian, saling mencocokkan, menemukan satu angka tertentu, baru dibagi rata. Itu prinsipnya yang adil, harusnya seperti itu. Tapi ada prakteknya, kalau udah pengalaman pasti udah menentukan di awal. Kalau force majeure siapa yang menanggung? Biasanya penjual yang jadi korban, atau pihak yang lebih kecil lah yang jadi korban. Nah, itu kalau saya sekarang pihak kecil, Pak, saya ini pembeli, Pak, tapi saya pihak yang kecil. Penjual, supplier saya tidak mau memberikan kelenggangan dalam bentuk apapun. Gimana caranya? Nah, itu nanti kita bahas on the next video. Oke, see you.